Yang di Serat Jonggo Jayabaya itu tertulis wong lanang ki ngasorake derajate dhewe. Ya terjadi toh di era sekarang. Sesuatu ya, makanya saya tadi bilang bagaimana cara terhubung dengan diri sejati ya, pertama kamu akan ketemu masalah. Sana aja no kuen karir, kuen didik, kuen yang ngerasa ora bahagia toh gitu loh. Apalagi nanti waktu sama pasangan jadi berkurang. Sama anak-anak oke, kayak babysitter wae atau taruh di daycare. Padahal peran ibu tuh nggak bisa digantikan loh mas. Kayak kita inget nggak sih zaman mungkin karena kita hampir seusia ya. Masa kecil kita ini kan masih banyak ibu yang memasak untuk anak-anaknya. Tahun-tahun itu banyak perempuan yang masih pakai jari, pakai rok. Jadi nggak tahu ya, semakin kesini adabnya generasi muda tuh makin nggak ada gitu loh. Secara stylenya mereka pun juga lebih kayak lebih dominan ke laki-laki gitu loh. Dan laki-laki sekarang karena dalam rumah tangga tuh seperti ada dua nahkoda, kadang mereka tuh mengalami ketidakberdayaan. Lama-lama mereka tuh unproduktif atau nggak produktif. Karena mentalnya udah kena gitu loh. Bener, kena mental ya. Iya, laki-laki juga bisa kena mental loh mas. Gitu. Apalagi kalau perempuan alpha woman sudah merasa mereka punya penghasilan sendiri atau gimana, kan mereka kadang adalah ras terkuat gitu loh di bumi ini karena nggak bisa didebat. Nah laki-laki kan malah tambah kalah omongan ya. Apalagi laki-laki sekarang kan lebih dominan problemnya karena mereka dominan feminine energy ya. Jadi mereka nggak bisa mengekspresikan diri. Ditanya maunya apa mereka juga nggak ngerti gitu loh. Karena kan ada ketimpangan peran ini loh mas. Iya, bener, nah makanya apa ya, dan lagi pula kenapa ada kaitannya dengan elit global, itu kan yang dikampanyekan terus kan sama elit global. Perempuan tuh harus mandiri, perempuan harus punya penghasilan sendiri. Nah laki-laki kan kehilangan. Nah akhirnya ada laki-laki yang mereka merasa wah ini udah nggak bener, mereka take control atau ambil alih. Ada yang malah yos penak toh malahan mau nyambut kayak bojoku. Nah itulah yang di Serat Jonggo Jayabaya itu tertulis wong lanang ki ngasorake derajate dhewe. Ya terjadi toh di era sekarang. Makanya harapan saya tuh, saya punya kerinduan pribadi Mas Indra. Perempuan-perempuan tuh apa ya, boleh kerja, tapi harus ingat gitu loh bahwa kalian tuh adalah tonggak kecerdasan generasi. Minimal di anak-anakmu sendiri. Maksudnya kerja nggak apa-apa, tapi ada jam-jam yang kamu harus handle anakmu sendiri. Minimal dalam mindset anakmu terisi bahwa ibunya itu adalah role model terbaik. Dulu mas, waktu saya masih SD, siapa sosok idolamu? Yang disebut rata-rata oleh kami seangkatan waktu itu tuh orang tua. Sekarang mana ada mas? Rata-rata mereka tuh sudah aktor luar negeri, seorang penulis. Orang tua tuh perannya tergeser mas, apalagi ibu gitu loh. Makanya saya juga menyadari karena peran ibu ini besar ya, boleh kerja tapi tolonglah diatur waktunya. Balik lagi rezeki, kemudian apa ya, derajat pangkatmu di pekerjaan tuh bukan lantas kamu kerja mati-matian akhirnya kamu mendapatkan itu. Semua orang tuh ada masa jayanya mas. Pernah mengalami kita mau musik sampai 24 jam juga nggak ada hasil. Kalau memang waktunya kamu diangkat hanya dengan sapuan kecil, kamu akan maju. Tapi kalau bukan waktumu ya sulit. Ya contohnya kayak timnas tadi toh mas, ibaratnya emang dari ditabur ke pemain naturalisasi ya mentalnya udah jadi gitu loh. Itu sih mas, jadi jangan termakan kampanye elit global kayak oh perempuan gini. Setiap ada perkembangan sesuatu yang angel dirasa kiroso itu dicerna dulu, ini beneran nek ngene, kok nek ngene gitu loh. Karena balik lagi, kenapa kita ada hari ini karena leluhur, baik dan kurangnya kita. Nah, kita juga akan jadi leluhur loh suatu ketika nanti. Nah, itu loh, what's your legacy? Apa warisanmu? Nek kowe iso ngeki warisan duit minimal aja sampailah nak putumu sok mene cek nanggung. Karma karena pola asuh, kemudian pattern kayak gitu. Saya jadi teringat tadi waktu saya minta di Terawang tadi ya. Iya, ada hal yang mungkin dia konsultasi aja ya, mumpung gratis gitu. Jadi akhir-akhir ini muncul saya pengen stuck jadi host Ngaji Roso sebenarnya, pengen cari pengganti gitu karena saya pengen mencoba sesuatu hal yang baru gitu ya Mbak Listi gitu ya. Itu kira-kira keputusan yang tepat apa enggak kalau dari perspektif pandangnya Mbak Listi gitu ya. Itu satu gitu. Yang kedua, tadi banyak teman-teman yang nggak nyangka kemarin aku batin Mbak Listi sekarang bisa nonton di sini. Itu juga saya alami teman-teman. Saya malah dari dulu ya
Jadi saya waktu lihat IG-nya Mbak Listi itu nggak salah Logika Listi kan. Nah itu tuh ya Allah, ilmu kayak gini kok aku nggak bisa wawancara lagi gitu. Kayak merasa apa ya? Aku tuh kalau ketemu kayak gitu tuh kayak orangnya aku nggak ngitung sih Mbak. Jadi aku misal soal konten gitu ya, aku nggak pernah hitung-hitungan terus terang. Hanya untuk ketemu satu orang, aku bisa ngabisin 12 juta. Itu tuh sesuatu hal yang apa ya, kalah sama rasa senang gitu loh kadang tuh. Nah makanya saya bersyukur banget ya, termasuk teman-teman juga yang dari sini. Nah itu gimana responnya Mbak Listi itu gimana Mbak? Jadi gini Mas, seperti yang saya bilang tadi tentang angka 9. Itu angka tertinggi. Blabar kuwi opo? Manusia itu kan siap memulai the new chapter. Kita naik kelas dari kelas 4 ke kelas 5 kan nggak mungkin kita langsung menguasai kelas 5. Perannya Mas Indra sebagai host itu sudah selesai. Belajar mendelegasikan, belajar giving trust ke orang lain. Karena orang lain juga butuh belajar toh. Maksudnya gini, ketika orang tuh mempelajari atau mendalami suatu peran, orang itu akan ada yang terinspirasi. Enak ya jadi Mas Indra. Oh, ketemu sama narasumber tuh enak ya. Mereka menjadi inspirasi. Jadi biarkan peran itu dirasakan oleh orang lain. Ibaratnya kan wis katam toh Mas. Sudah selesai dengan itu. Apalagi toh yang mau dikuasai kan sudah menguasai lah istilahnya. Seseorang menjadi guru ya harus siap dimuridkan lagi. Peranmu di kelas 4 ini ibaratnya udah selesai gitu loh Mas. Paham. Mas Hendra sudah saatnya naik ke kelas 5 dengan peran yang baru. Makanya saya bilang tadi 2024 adalah Soul Union. Mulai masuk ke misi jiwa. Mungkin Mas Hendra sebagai penggerak ngaji Roso dan host ini hanya kamuflase ya. Mempelajari, akhirnya dari ketemu berbagai narasumber kan mengkerucut. Mas Hendra sudah jauh lebih tahu apa yang diinginkan. Nah sekarang tuh 2024 tuh waktunya take action. Lebih pengen banyak waktu buat keluarga juga sih sebenarnya. Iya itu. Melihat anak-anak tumbuh berkembang gitu kan ya. Doakan ya Mbak Listi ya. Yang terbaik pasti ya. Mas kasih badan. Terakhir Mbak Listi. Jadi kan tadi kita sempat ya ngomong soal karma di kehidupan masa lalu dan seterusnya gitu. Tapi dalam kenyataannya banyak sekali praktisi spiritual, tokoh-tokoh gitu yang menjadikan ini sebagai ajang untuk mengatakan loh, kamu dulu kan istriku di masa lalu dan seterusnya gitu, dan korban banyak ada di mana-mana gitu. Maksud saya bagaimana Mbak Listi mengedukasi hal-hal seperti ini supaya bisa diminimalisir gitu. Karena rata-rata orang itu kalau disuruh belajar dari dalam dirinya sendiri, menggali sendiri itu susah. Maunya itu, oh itu kayaknya ada tokoh kayaknya menarik deh, aku mau ke situ deh. Nanti ada lagi ke sana, aku ke sana deh, tanya-tanya lagi syaratnya apa dan seterusnya. Gimana Mbak? Gini Mas, yang mau saya bahas dulu yang tentang tadi ya. Kesana kesini gitu. Ibaratnya gini Mas, memang tahun-tahun ini kan waktunya orang tuh sudah mengambil peran. Tapi kan kita juga memperhitungkan banyak orang yang dablek ya, jadi belum tune in ke situ. Mereka baru mulai sekarang. Banyak orang yang cari guru itu memang real Mas. Jadi orang tuh butuh bimbingan. Makanya saya bilang 2020 adalah tahun pembayaran dan penyelesaian karma. Ketika orang tidak kuat dengan itu kan mereka kan depres. Mereka butuh pegangan. Mereka harus bertanya ke orang yang dianggap lebih mampu memberikan pandangan. Tapi jadi fix memang orang lagi banyak cari guru sekarang. Tapi balik lagi, kadang memang ada orang yang jadinya memanfaatkan situasi itu. Tapi balik lagi saya nggak mau mengomentari yang itu ya Mas, karena itu di luar ranah saya. Intinya bagaimana kalau misalkan orang tuh bilang, oh kamu tuh istriku di masa lalu apa segala macam, ya biarkan saja. Tapi balik lagi kesadaran. Apakah itu akan membantumu untuk menyelesaikan masalahmu? Saya rasa enggak. Kalau hanya sekedar pengetahuan atau orang itu berstatement ke diri kita, ya enggak masalah toh Mas. Kan maksudnya kan enggak ada ruginya, tapi harus dipikirkan lagi kontribusi itu apa untuk menyelesaikan masalahmu sekarang. Gitu loh. Contohnya kita lagi bermasalah dengan uang atau hutang. Kalau dengan kita menerima statement seperti itu menyelesaikan masalah kita ya enggak apa-apa toh. Tapi kalau enggak ya ngapain gitu. Jadi menurut saya ya itu perspektif masing-masing Mas. Kalau saya pribadi sih saya sudah menerima itu kan, wah udah banyak gitu loh Mas. Kayak Mbak Listi dulu di kerajaan ini. Ya saya terima kasih kalau saya terima kasih sekali kalau saya dipercaya untuk seperti yang disampaikan ya Mas. Itu suatu kehormatan buat saya. Tapi balik lagi saya merasa saya sudah tidak di peran itu. Diri saya di masa lalu entah Ni atau siapa itu sudah selesai. Saya lahir di kehidupan sekarang sebagai Listi. Ini peran saya, jadi saya sedang melakonkan peran Listi, bukan lagi Nyi, Ratu atau apa tuh enggak.
Karena kita nggak bisa move on. Kita akan mempersonakan diri kita tuh seakan-akan kita yang dulu. Lah masalah kita yang sekarang ini nggak akan selesai. Contoh nih Mas, ketika saya merasa saya adalah seorang ratu di masa lalu, dan saya menyadari itu atau membenarkan itu, sikap saya ke orang pasti akan beda. Betul nggak? Saya merasa, oh saya harusnya lebih dari ini dong. Padahal kenyataannya saya masih dididik karena saya masih harus banyak belajar. Ego saya akan perang sama diri saya sendiri. Jadi menurut saya pribadi itu perspektif masing-masing, tapi kalau saya pribadi, be present. Jadilah dirimu yang sekarang, itu penting. Kalau kamu ingin mengenal dirimu, kamu juga jangan lewatkan masa pertumbuhanmu sekarang. Bercermin, oh aku sekarang tuh si A. Dan suatu ketika di kehidupan yang lalu, si A ini hanya akan menjadi past life juga. Intinya gini Mas, saya punya keyakinan. Kita lahir lagi ini kan karena satu, menyelesaikan karma. Berarti ada yang nggak beres toh di kehidupan yang lalu. Dua, melakukan misi, dan tiga, melakukan dharma. Lah nek kita kesini masih membawa peran yang lalu, apa yang mau kita bawa atau dharma yang kita bawa di kehidupan berikutnya? Bisa jadi di kehidupan berikutnya kita hanya akan menyesali saat ini, kehidupan kita yang saat ini, karena kita nggak melakukan peran apapun. Kita masih terpikir yang lalu-lalu, oh aku ki ratu kerajaan ini, aku putri kerajaan ini, jadi aku ingin begini-begini. Lah aku tanda tangan lahir meneh aku sebagai Listi loh. Ini kok nggak dilakukan gitu loh Mas. Jadi be present, jadilah dirimu yang sekarang. Pelajarilah apa yang belum selesai di masa lalu. Tapi aku rasa untuk masalah karma kan harusnya sudah banyak diselesaikan di 2022 sama 2023 ya Mas. Jadi sekarang tuh orang sudah mulai fokus. Mungkin 2022, 2023 kita banyak ketemu orang toksik. Kita banyak mengalami gejolak emosional. Kita banyak problem dengan hal-hal yang ada di sekitar kita, termasuk finansial, circle dan sebagainya. Tapi kan itu sudah selesai 2023. 2024 itu harusnya mentalnya lebih kuat. Kamu harus mulai mengambil peran. Nah, itu jek neng kono-kono tok ya kamu nggak akan maju gitu loh. Terus peranmu sebagai si A yang sekarang ini nggak akan jalani gitu loh Mas. Tuh, jadi balik lagi, kalau orang merasa kamu si A, si B, ucapkan terima kasih. Bisa jadi itu doa untukmu. Ambil, klaim energi positifnya buat kamu. Misalkan kayak kamu dibilang, oh kamu adalah Prabu ini, oh ya, I claim it with my positive energy. Artinya orang itu melihat sesuatu yang positif dari diri kita. Gitu aja tuh Mas. Everything is energy kan gitu. Tapi kalau sampai yang agak halu, aliran haluisme ya, misalkan sampai di follow up ya Mas, untuk oh ya bagaimana kalau kita bertransaksi energi dengan kayak ini harus tegas. Pakai rasa Mas. Orang Jawa itu kan kuat nih rasa ya. Kamu tuh merasa gimana gitu loh. Deteksi awalmu tuh seperti apa, dan apakah dengan aktivitas atau kegiatan yang akan dijalani ini seturut untuk menyelesaikan masalahmu? Kalau enggak ya enggak usah. Makanya orang tuh perlu logika juga tuh kayak gitu loh Mas. Iya sih. Kadang kalau udah kadung seneng gitu ya, kadung menggilai gitu, nalar udah nggak kepake gitu. Nah kalau itu bisa jadi memang karmanya harus kena di orang itu. Jadi apapun yang terjadi di bumi ini kan nggak ada yang kebetulan Mas. Kadang ada kita kayak serasa jadi feelingku ya aku rasa mangkat, tapi kok aku jadi pengen mangkat dan apes gitu. Ya bisa jadi kita harus mengalami hal yang nggak enak itu, karena kita jadi tahu ada manusia-manusia yang dilahirkan itu untuk trial dan error. Karena mereka tuh jadi inovator. Akhirnya mereka banyak mencetuskan pemahaman-pemahaman filosofi untuk di brainstorming ke orang. Ini loh nek rasane kowe dadi gagal. Gitu. Jadi perannya orang tuh macam-macam Mas. Nah, untuk ini Mbak Listi tadi kan mengatakan ada orang yang terlahir untuk trial dan error gitu kan ya. Sementara ada konsep yang mengatakan manusia menulis jalan hidupnya sendiri gitu. Ini kan paradoks begitu. Nah, jalan tengahnya bagaimana pandangan Mbak Listi tentang soal konsep takdir dan seterusnya? Karena pada prinsipnya memang orang kalau tidak mau merubah sekarang ya begitu-begitu aja gitu. Gimana Mbak? Kalau jalan tengahnya ya kesadaran itu Mas. Contohnya saya nggak akan komentar di orang lain ke diri saya sendiri ya Mas, kayak gini. Karena saya orang life path 1 dan dibesarkan dengan kondisi yang seperti itu ya, yang tadi saya ceritakan, itu kan hampir tidak mungkin saya bisa ngomong di sini seperti ini. Karena saya sudah merasa diri saya gagal, saya bukan orang yang ibaratnya Mas tidak bisa diberdayakan lah istilahnya gitu. Tapi karena hidup itu ada yang namanya blueprint, yang namanya catatan kehidupan atau cetak biru manusia itu
ada orang yang akhirnya nanti kamu di usia segini kamu tuh sudah mulai dipapankin dok, pamormu ki wis mulai urip, kowe kudu mulai ngerti, kowe ngenepi lakumu, kowe kudu mulai ngerti apa sing kudu mbok tindakne. Itu di usia-usia tertentu. Akhirnya ada trigger lah itu. Akhirnya orang menjadi sadar karena jembatannya ya kesadaran. Kalau saya nuruti pikiran saya, oh saya nggak mau mas. Saya merasa saya tidak layak untuk di titik ini. Tapi jiwa saya, higher self saya, diri terdalam saya kayak ngomong, terus kamu nggak akan lakuin peran. Kamu akan terus takut dalam pemikiranmu bahwa kamu nggak layak apa segala macam. Nah akhirnya yang mendorong manusia itu untuk menjadi versi terbaik diri mereka ya jiwa mereka. Jiwa itu mengenali perannya mas sebetulnya. Neng pikiran kita tuh kadang membatasi. Oke. Gitu. Jadi ya pada akhirnya jembatannya adalah kesadaran dan manusia itu harus mulai aware dengan batinnya. Itu yang mendorong mereka. Kadang kalau kita nggak mau pun kita juga akan diarahkan ke situ mas. Contoh kayak saya sebetulnya kan merasa perlu menarik diri ya mas karena saya harus belajar banyak gitu. Tapi ketika lihat mas Hendra live tadi dan mas Hendra bilang sudah waktunya kita harus kolaborasi, kita harus terkoneksi dan itu nyambung dengan statement saya tentang soul union. Jiwa ini nggak bisa ditolak lagi mas. Kayak ditantang diri saya tuh, wes saiki arep piye nduk. Ya akhirnya kan mau nggak mau kan ini ya mas. Nah kayak gitu loh. Kalau mau saya mbok saya jadi dadek ning ngene wae to. Gusti, aku kita dadi wong sing umum wae gitu loh. Maksud saya ya terus menjadi diri saya sak nyamanku gitu loh. Ora maju ora apa-apa wes gitu. Tapi kan nggak bisa, Mas. Makanya gini, orang itu rasa tirik-tirik, wah aku kudu ngene, kudu ngene. Saya punya keyakinan bahwa manusia itu di usia tertentu kan ada siklus hidup ya Mas, yang saya pernah bilang dulu 8 tahun sekali. Ada waktu-waktu di mana manusia itu akan dibangkitkan kesadarannya. Jadi spiritual awakening itu nggak cuma satu kali Mas. Jadi setiap gitu 8 tahun sekali, ya. Biasanya umur 16, 24, 32. Makanya manusia itu rata-rata di setiap kelipatan 8 hidupnya itu mengalami terobosan besar atau transformasi. Nah, manusia itu sebetulnya sudah dibangkitkan kesadarannya itu di titik-titik itu. Cuman kan kok ya cek ndablek, kok ya cek belum cukup gitu loh. Padahal guru datang ketika murid siap. Nah, delalah kemarin ada big transformation di 2020. Nah, itu pas saya usianya 32 juga, digembleng tenanan, jebret. Akhirnya dari semua pengalaman itu kan jadi guru. Barulah tunduk Thomas, oh nggih pun sendika dawuh, saya ngikut aja kayak gitu. Jadi apa ya? Yang penting yakin, ada trust dengan apa yang kamu yakini. Jadi jangan sampai ya itu tadi nanti kalau merasa cocok ini nanti ke sana ke sini. Satu tuh pahami dulu. Batinmu itu akan memberikan sinyal gitu loh Mas. Apakah ini orang yang tepat yang harus kamu ikuti atau kamu follow up.